Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat Allah, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, marilah kita berkomitmen melaksanakan salat 5 kali secara berjamaah bagi laki-laki di mana saja kita berada. Kita tunaikan tepat waktu di mana azan berkumandang. Kita usahakan kita laki-laki jangan lagi salat di rumah, tapi laki-laki salatnya di menasah, di masjid di mana azan berkumandang. Kita harus biasakan itu. Biarlah ibu-ibu saja yang salat di rumah. Walaupun ibu-ibu juga boleh salatnya di munasah atau di masjid. Utamanya kita laki-laki adalah salat secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kita juga kembali bahwa yang memakmurkan musalla Lamduro ini adalah urung-urung Lamduro. Orang-orang di sekitar ini, bahkan kita memiliki populasi jumlah penduduk yang sangat padat, sangat ramai, lebihi untuk memakmurkan munasah ini. Karenanya mungkin cara yang paling tepat adalah saling mengajak, saling mengajak jamaah. Atau dengan cara, kalau tidak berani mengajak, biasanya dengan cara dakwah bilhal. Kita tajak, di puro tajak, ke rumah hurun tajak kan? Ke rumah hurun tajak, atai kaibang, tajak atai kaibang tajak. 2 ton tajak, ton tajak, ton pun. Karena uriko, karena orang hanya berani kepakat, tapi dia berani kepakat. Mungkin dari awal sudah ada yang mengikuti kita untuk melakukan salat secara berjamaah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam kajian kita pada subuh ini. Lagi-lagi kita berada pada momentum Idul Adha. Menjelang Idul Adha ini sebentar lagi kita akan melakukan ibadah kurban. Karenanya saya pada kesempatan ini mengangkat kembali masalah ibadah kurban ini. Tidak kita sambung masalah zakat, karena ada hal yang sangat perlu untuk kita diskusikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban itu adalah ibadah yang dilakukan mengulang-ulang. Jadi arti mengulang bukan setahun sekali seumur hidup maksudnya. Bukan setelah kita berkorban 5 tahun lalu kita berpikir kita sudah pernah berkurban, atau beberapa kali kita sudah pernah berkurban lalu kita tidak berkurban lagi. Jadi berkurban adalah setiap tahun, karena itu dilakukan berulang-ulang. Sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu bagi siapa harus berkurban? Apakah semua orang harus berkurban? Ya tentu saja yang harus berkurban yang memiliki kemampuan berkurban. So teman yang memiliki kemampuan berkurban. Jadi dalam hadis Nabi disebut man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis yang terkenal, siapa yang memiliki kemampuan berkurban tapi dia tidak mau menyembelih,
tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis ini melahirkan beberapa hukum. Yang pertama adalah sa'atun. Sa'atun di situ yang memiliki kemampuan berkurban. Bagaimana mengukur seseorang itu mampu berkurban? Kita lihat pendapat daripada ulama mujtahid. Misalnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan barang siapa memiliki kelebihan rezeki seukuran seekor kambing atau 1/7 sapi selama hari-hari tasyrik, tercukupi kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya atau orang yang ditanggungnya, maka orang ini dianggap mampu berkorban. Bumi tabak kami pedum yu mulanya sejuta 30 kan. 1/7 sapi kita berapa? Waita 7. Waita 7 atau 2 waita 8. Itu seekor kambing atau 1/7 sapi. Kata Imam Syafi'i, toto yang napeng, tidak Aceh. Toto yang napeng lebih ukuran 2.800.000 sampai batas urut tasyrik. Urut tasyriknya urut raya keput lahir kan. Hana terganggu lah urut tasyriknya kebutuhan keluarga. Untuk beri irmo, untuk ungkut irmo, kebutuhan pokok irmo untuk diri dan anggota keluarga. Hana terganggu. Nah lebih peng ukuran apa kami itu disebut memiliki sa'atun. Ini pendapat Imam Syafi'i adalah yang paling minimalis. Ya. Kan lagi dalam belakangnya bandung kenal, kan? Dalam belakangnya bandung kenal. Kandungan lebih malah. Jauh tak lebih, puluh ke lebih, kan? Kata mazhab Syafi'i lah. Jadi sebenarnya penghormati Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Kata mazhab Hanafi, ukuran sa'atun itu orang yang mampu berkurban adalah orang yang memiliki kelebihan uang 300 dirham. Berapa dirham? 300 dirham itu murah sekali karena harga dirham sekarang jatuh. Kalau 200 dirham ukuran ukuran nisab zakat kan jatuh ukuran dirhamnya. Ukuran 1 dirham mungkin sekitar 30.000 rupiah saja, tapi beda dengan emas. Dan juga ada kelebihan rezeki seperti itu. Sementara kata mazhab Maliki, barang siapa yang memiliki harta, Maliki tidak melihat dari kelebihan. Barang siapa yang punya harta senilai 30 dinar, punya harta, bukan lebih. 30 dinar. Berapa 30 dinar? 30 dinar itu nisab zakat 20 dinar atau 20 misqal. Berapa 20 dinar? 20 dinar 85 gram. Lalu berapa 50 dinar? 50 dinar berarti 127,5 gram. Pada mayum ji kali 2 juta, orang Jawa kan kira-kira 2 juta lah kali. Kita kali 2 juta belum? Itu bepeng sekitar 255 juta kan? 257 juta. Yang memiliki harta bukan lebih. Yang memiliki pasti lebih nyedumnan peng. Nyedumnan peng jauh lebih untuk si sabuh kami. Jadi kata mazhab Maliki, siapa yang punya harta. Jino tanya nak motor bak garasi sabuh. Padum layu motor. Padum yu motor bak garasi. Nya bunuh bukan harta kan? Yang motor, yang kan motor. Yang lampu, yang rumah kan? Harta yang dimaksud oleh mazhab Maliki adalah harta. Sementara mazhab Hambali mengatakan juga siapa yang memiliki harta, ya, dan bahkan dia memiliki penghasilan tetap. Ketika dia memiliki penghasilan tetap, dia boleh berhutang untuk berkurban. Ya, apa wajib urang gaji,
Hotelnya kah hanapeng hotel menjelang umrah hanapeng. Ji muta. Pakai ji muta karena nangan bayi. Olehnya nangan bayi. Ada penghasilan tetap. Jadi sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala itu makna sa'atul. Dengan demikian kalau kita lihat ukuran paling minimal adalah dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan lebih tameng, lebih sepertujuh lumo pengdi ba uro tasyrik. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala minta hitung kan tanggal 8 tanggal uro tarwiyah, tanggal 3 uro arafah, tanggal 10 uro nahar, uro sebelih, tanggal 11, 12, 13 uro tasyrik. Ya. Jadi seperti itu. Nah, rezeki lebih bacut harus terkurung. Ba ujung hadis fala yaqrabanna musallana. Yang itu hukum lain. Ba ujung hadisnya itu hukum lain. Jangan mendekati tempat salat kami. Kata mazhab Hanafi, berdasarkan hadis ini juga maka hukum kurban itu wajib. Wajib in. Hidrodrawru na kemampuan atau bunuh wajib si kurban. Kata Imam Abu Hanifah, kata Nu'man bin Sabit, wajib si kurban. Namun kata jumhur selain daripada beliau berarti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, hukumnya sunat muakkad. Sunat yang sangat dianjurkan. Sehingga dalam perspektif ulama Syafi'iyah mengatakan dibagilah menjadi sunat kifayah dan sunat ainiyah. Pemakna sunat kifayah kata Imam Syafi'i, makna sunat kifayah menyebutnya tasih tabuh kami jiptanit ke bantu keluarga yang sunat kifayah. Sunat ainiyah tasih tabuh kami untuk tidro yang sunat ainiyah. Pakan tidro hanangon hana urus anak keluarga tidro sebatang kara hana mak hana ayah hana inong hana neng tidro ya sebatang kara. Jadi mengisi kami genit sebagai sunat ainiyah tidro yang guna sunat kifayah untuk seluruh keluarganya 1 ekor kambing. Sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya ya, yang keluar dari hadis tadi. Nah, sehingga dengan demikian ada 2 yang bisa dipahami di situ. Standar kemampuan berkorban, kedua adalah hukum ibadah kurban. Walaupun kalau kita bahas tentang yang berhubungan dengan ini, apa yang sudah kita sampaikan bahwa ibadah kurban dilakukan berulang-ulang. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya memiliki dasar hukum. Termasuk seperti tadi 1 ekor disembelih itu cukup untuk keluarga. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, ya kan? Ini tegesi kami yang Nabi. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Berarti 1 ekor kambing cukup untuk diri dan keluarga. Dalam kasus yang lain, Rasulullah SAW pernah berkurban 100 ekor unta. Menyembunuh Nabi geti sabah kameng kedro dan ke keluarga. Bahkan dalam hadis satu lagi disebut untuk umat gaknya yang lain. Karena pernah umat Nabi yang haik kurban. Jadi dengan kurban Nabi tertutupi karena haik kurban. Kemudian yang kedua, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Tertutup. Berarti luar biasa kemampuan Rasulullah dalam berkurban. Tertutup unta gitu ya. 50 unta gitu kero Rasulullah. 50 unta ter yusi ba
Sayyidina Ali, yusibat Imam Ali bin Abi Thalib sebagai mantu beliau kan, sebagai sahabat beliau. Watai gesi le Imam Ali, le Sayyidina Ali tentu dengan kawan-kawan beliau. Apa yang beliau sampaikan? Wa anta saddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Kami menyedekahkan, memberikan daging-daging kurban tadi, kulit-kulit kurban tadi, dan aksesoris unta tadi, ya, yang melekat ke badan unta. Jadi artinya bahwa yang dipertek oleh Aliyo Bandung gebagi, artinya tidak ada yang kembali kepada sahibul kurban kecuali yang menjadi hak sahibul kurban sajalah. Yang ingin ditekankan di sini untuk upah kerja daripada urang-urang yang kerja bak pelaksanaan ibadah kurbannya, nahnu nu'tihi min indina, kami keluarkan duit lain. Untuk gejuk ke upah kerja kurban, nahnu nu'tihi min indina, gejok peng lain, dibagi ke gejuk ke ungkoh kerja. Sebenarnya menghormati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam hadisnya bahwa dalam praktek Rasulullah dengan Ali bunuh bahwa daging kurban tidak boleh dijadikan upah kerja. Kulit kurban, aksesoris binatang ternak tidak boleh dijadikan sebagai upah kerja. Hinan ditebit hukum tentang praktek bunuh. Dengan demikian perlu kita perhatikan di dalam pelaksanaan kita di masyarakat kita agar supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Selama selawitnya kan hana masalah. Alhamdulillah hana masalah, hana terjadi kesalahan-kesalahan. Perlu kehati-hatian, terutama adalah panitia kurban perlu kehati-hatian. Kenapa panitia kurban perlu hati-hati? Karena status panitia kurban adalah melaksanakan amanah dari sahibul kurban, dari mudahhi. Perlu hati-hati. Status panitia kurban hanya sebagai wakil daripada sahibul kurban. Makna wakil melaksanakan tugas dari orang yang mewakilkan. Maka ada kaidah fikih disebut tasarruful wakil manutun bitasarrufil muwakkal. But dari sidro wakil adalah sesuai dengan pu yang gepegah le urang yang wakil. Nyo ni kirim nyo kan. Nyo ni intat nyo nya kan wakilkan kan. Tugas kita adalah melaksanakan apa yang diwakilkan. Nutulung intatnya nutulung pubutnya itu diwakilkan. Maka tugas wakil hanya melaksanakan apa yang diamanahkan oleh orang yang mewakilkan. Jamaah hati Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan di luar daripada tugas yang diwakilkan. Di antara tugas yang diwakilkan yang hana diwakilkan. Ucok keputusan gero gele panitia kurban. Kan? Atau gecok kebijakan gero gele panitia kurban, yang di luar dari yang disepakati di dalam akad awal. Wate urut gepegat urunan untuk berkurban. Ya, mihana dalam kesepakatan akad tidak boleh dilakukan. Contoh umpamanya kalau dalam akad itu gepegat disepakati bahwa nyota lumo ukuran 2.800.000 saboh 1/7 lumo atau saboh kameng 2.800.000-nya adalah karuh ngen peng operasional, karuh ngen engkoh gereja panitia, karuh ngen plastik kantong plastik kresek, karuh ngangen terpal,
karuh ngen jeb kopi umpama kan apa namanya wang minum karuh mandum karuh 2 juta 3 redoh tino okey nyan dalam akad walaupun hana tertulis kiba hana tertulis kalau diumumkan kaji ke kebiasaan di masyarakat jangan kaji ke akad kan kaji ke akad udah kan jadi di luarnya tidak boleh dilakukan oleh panitia. Pun contoh di luarnya. Contoh di luarnya kalau pulau kulit. Kalau pulau kulit. Hai nak lemah wapluh bang. Kulit pada bang. Wapluh bang kulit. Tahu kamu ngiak kau kulit dan wapluh bang. Karena anak itu ongkong kan. Anak kecang piu dalam tumpuk lagi. Ketika pulau kulit, gecok kulitnya gejuk ke engkoh kerja. Di situ masalah. Kulit tidak boleh jadi engkoh kerja. Nah, cik urang pelaku gejuk ule ke engkoh-koh. Karena tukang jagal. Gejuk ule lemo ke urang ti lemo. Sebagai engkoh. Ketika menyangkut dengan engkoh, hanjit cok dari binatang ternak. Hatta dari aksesoris. Jangankan dari dagingnya, jangankan dari kulitnya, aksesorisnya saja tidak boleh dijadikan sebagai ongkos, apalagi dijual. Siapa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena urang cok iku lemo. Iku lemo punya bagi orang-orang tertentu cukup menghargai iku lemo kan, enggak tok ekor kan. Sebuntul. Ekor. Tapi bagi urang yang nak fompo le maiku kan. Nya urang Padang harga tak tu iku lemo. Urang Padang kenan pajoh tunjang mak orang Padang. Nya tunjang nanya kan. Gatih lemo. Gatih lemo tanya no takoh tanam. Ikem awak Padang. Kan? Ikem awak Padang tak tanam gatih tanya. Awaknya yang terpejuh lagi tanya mbak restoran yang harus kita bayar mahalnya ke gatihnya yang tanam kan hana pegah warung Padang lah mau pegah tu sesuatu tidak boleh dijual dan dijadikan sebagai biaya operasional dari pelaksanaan ibadah kurban. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, berikutnya apa? Nya perlu kehati-hatian tanya. Wate tapu-tapat peng, tanya panitia. Kan teknis di bakdro tanya panitia yang atu. Cara belo lemo bakdro tu yang atu, dro tu upakat dengan panitia. Jadi sagai-sagai akadnya tidak boleh dilanggar. Kadang bukan dilanggar, hana gedepu, hana upo, hana gedeong. Contoh, wate kata petapat lemo, tipluh boh lemo. Wa ita lapan tipluh 2 kelompok. Kelompok sa 2 tipluh kan? Tipluh boh kelompok. Sama-sama cok peng wa ita lapan. Teman wate ni belo lemo kelompok sa ke hana saban yum dengan lemo kelompok 2. Ke hana saban yum dengan kelompok lemo. Ke hana saban yum dengan lemo kelompok tipluh. Yang kiban caranya. Hai tengka ditutupi oleh akad mana katakan 2 juta lapar tu ban-bandu minta mengkenan. Monyon na tayot belo lemo kelompok sa merompok lemo umpama jadi 13 juta padahal lebih peng lang sama kelompok 6 juta. Kelompok kedua merompok lemo 18 juta padahal lebih peng 1 juta 6. Kelompok kelima menanci nalibay. Kelompok tiplo merompok lemo 20 juta lemo tu. Padu hang tepek. Pagang. 1 juta pun hang tepek. Kan? Kelompok 10 juta pun tepek. Teman kan kok le lebih peng mana? Kok le lebih peng kelompok 2 sampai kelompok 10. Kok le lebih peng? Hai lebih pengen ke biaya operasional. Ada ke biaya operasional cuma lebih aja. Le rumput lemah murah karena itanya hino tinggal itu. Le ketemu lemah yang agaknya mereng harga. Tacok tu peng lebih puno. Tatup tu kekurangan
Lemah kedung noi kurang. Lemah diplo. Padung kurang 1,6 kurang. Pertanyaan ni, je. Acik nak jawab boleh, je. Monyo han pakan han, monyo je pakan je. Apa juga? Kelompok 10 nya yang hansip kan? Rujuk wanita di guru yang per orang kali 7 dikurung belah juta 6 retu. Ternyata lemo 2 juta 5 retu. Hansip peng 1 juta berapa? Kita per tu hansip kan? Jadi ketika hansip pengnya sebenarnya berbahagia, sepopeng hansipnya. Kita kelompok itu. Cuma waktu tablo bunuh kan kamu tahu peng kalang beng kelompok sana sampai kelompok itu kamu tahu peng. Karena turi le peng. Peng mana turi mana kamu tahu mana turi peng. Kelompok ke meri kelompok kan. Orang yang melunasi kelompok satu ke meri. Yang melunasi kelompok 2 kaluna, kelompok le kaluna, kelompok pe kaluna. Waktu tablo kan jadi tak peri. Kan jadi tetap meri tetap tablo. Nya kelompok pun peluna, nya kelompok kedua pun. Waktu tablo kan jadi tak meri. Supaya apa? Supaya mengameri dah kelompok terakhir umpamanya. Kebetulan kelompok terakhir yang hansip atau yang hansip bak dengar. Katakan 5 hansip. Kan? Yang kan payah ada. Yang kenyal yang boleh diperhatikan supaya bek tacok penggok tatuk yang hanasi. Pakan hanjur. Nya ibadah kelompok tiplo ya, kelompok tiplo ni. Buka ile kurban ke ibadah. Ibadah kan? Ibadah puno agaknya 7 ke trempeng. Waidah tipuro. Begitu kata beliau, mau ke hansip peng. Mami hansip pun yang harus dilakukan oleh panitia. Gepega baru kelompok hansip. Nya kelompok tiplo kakamo minta lemo ha merumpok lemo yang sepeng. Tapi merumpok lemo yang hansip peng. Jadi urang drone kekurangan peng 1 juta per tohnya payah netok 7 le 200 supporter. Kan? Nyonya yang paling sederhana apa? Ikut liurnya mampu pasal kamu tu. Makan kurban roh. Mempakar roh kamu yang hansip. Kan? Mempakar roh kelompok dikuh yang hansip. Kenjici kelompok dikuh yang hansip. Oh, iya kan? Mungkin bantu orang depan dia, kita bantu. Hai yang tengah tiblo kelompok diblo yang merumpok lemo yang dengan nium. Punya kenang bak kelompok 5 model kamu blo. 5 kamu cok keputusan 5 kelompok 5 2 juta 5 dah. Berarti ke kelompok 5 yang hansip. Kamu akan lapor ke kelompok 5. Punya kelompok diblo yang kena kamu lapor ke kelompok diblo. Hantem tuan, hantem. Punya hantem berarti ium lemo drone hantro berarti hanatro seperti 75. Punya tajak penggok tatup kena nyo tepo penggok ibadah tepo ibadah kelompok 7 kanya kan gaya kan seperti 7 kan seperti 7 ban ka hantro seperti 7 kan ditutupi sejuta per tu le penggok hantro seperti 7 kan dro karena iu belum hantro ya tok lego monyo itu lego kira-kira netung itu ibnya ibadah roh kan yo tabah logika ini beda berapa hukum boh jino ibadah tanyo kelompok itu hantro peng 200 ribu per urang ikut le urangnya oh napu bah kamoto belum tak lebih apa yang boleh pentia kira-kira ada di kelompok itu netung ai pun handa tuang kapre kapre nya hina talah hai bab pikir kapre be oh tu hantro kata pikir bupre lah ini padahal ini ibadah tanyo tinan bak kepetujuh lemo ya kata ya harap 200 ribu bak penggok ini perlu kehati-hatian yang pertama urungnya harus hati-hati
Orang panitia juga harus hati-hati. Peng cukup lebih, tapi kan peng drop. Mungkin menutupi kekurangan ya, dari orang lain. Beda dengan pegang akad di awal. Ya, nak pegang akad di awal. Akad di awal, nyo menyonahang peng kelompok tertentu akan kamu tutup ngempeng lebih dari kelompok lain. Tahanan pegang akadnya. Kan? Dan menyanyang pegang akad tentu kita berarti menyembelih itu dengan sedekah orang lain. Kan? Kayak sedekah gua apa kurban tanya yang andro. Sementara tanya tak kurban untuk tak sedekah. Dia kata terima sedekah orang lain untuk menutupi kekurangan. Kibanya. Berarti kan? Yang paling sederhana cara semikir ini. Paling sederhana. Bacut kiban nilai 1 juta, 2 juta sekolah itu kata setor puno. Yang hantruk pak 200 ribu itu kata harap sedekah kau untuk menutupi kekurangan. Itu apa namanya? Kalau saya pribadi saya tidak akan mau. Kan? Kita ini tidak akan pernah mau. Bahkan karena itu adalah ibadah kita. Panitia juga tidak akan melakukan karena panitia tahu ini adalah uang orang lain. Jadi mana banyak tak apa pertama dalam diskusi. Silakan di antara jamaah yang mau berkontribusi. Yo yang terakhir lu pancing kan. Mungkin yang terpancing. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan gurah. Silakan Ibu. Itulah yang kita hitung tadi termasuk biaya operasional kan. Katakan guna itu 2.500.000-nya kita menganggap biaya operasional. Berarti yang ditutupi yang kurang ya kan, yang kurang. Menyuhana gitu, menyuhana ruh biaya operasional mungkin hana 2.500.000 lemo. Jadi ketika panitia geblo 20 juta 500 lemo terakhir, yang kagak anggap yum lemo ngan biaya operasionalnya, engkoh sia dan sebagainya. Tentulah untuk pihak kepeng lah. Bamaji 20 juta 500 yum lemo kong. Bamaji engkoh sia pihana hina. Kapeh dua go laki lah, kan? Jadi termasuk panitia ketika membeli itu sudah mengcover biaya operasional tadi. Jangan seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah model kedua orang ya'jo kurban, ya'jo binatang buat panitia kan? Uro kurban gehu julemo kena atau gehu kameng kena. Jadi ketika drone neba lemo kena ba tempat penyembelihan, yang harus melakukan adalah nasi gerone, necang gerone, nekoh gerone, netumpuk gerone, nebagi gerone, necok gerone. Yang kan sunat je kan? Memelihara ada buat mana? Kapan jawab panitia? Pehan tayang. Hai panitia, lu nyelemo sabo, semental lemo berea, kan? Yum 50 juta lemo. Jadi, hai liyuti barana, bagi tak, tumpuk dia. Jok lemo kong. Anampo burung joknya, gue pikir jok pre. Benar aja pro, benar aja jok pre ji. Payah tayang pedung ko. Ikut le panitia. Nyo beraya lemo rane yo, baik kan? 1 juta ko. 1 juta ko si settle mendung. Terima beres rane. Okey. Jawapan 1 juta. Itu namanya panitia melaksanakan amanah sebagai wakil. Nanti kami, ikut le panitia. Hana pu repot rane. Hana payah juk sapu. Kan juk lemo kenopi alhamdulillah kamu tamah kurban tanyo kampung, kamu masyarakatnya bergotong royong. Jut. Monyohan payah nanti geron. Monyohan payah ne bayi turun yang tinggi. Begitu dia kurbannya.
Baik, jadi begitu, itu tambahan dari yang tadi. Baik, silakan yang lain. Ya. Nya gura bukannya urina temannya uraga mana? Ya, ada lebih namanya. Apa yang lebih itu? Oh, ya, oke. Ya. Baik. Yang pertama tadi uang yang lebih kan dikumpulkan sama panitia, uang yang lebih boleh nggak dipakai untuk panitia? Itulah dalam akad. Itulah yang dibuat dalam akad. Seluruh 2.800.000 per orang, seluruh uang yang lebih setelah pembelian sapi itu akan digunakan untuk biaya operasional yang meliputi untuk plastik, untuk makan minum panitia, untuk terpal, untuk ongkos panitia. Karuh ongkos lah, karuh ongkos. Pokoknya akadnya begitu. Maka boleh untuk panitia karena sudah dibuat dalam akad amal. Karuh ongkos kerja. Padun ro panitia kerja umpama 20 ro. Yang lebih peng bagi ke panitia yang 20 ro. Karena sudah dimuat di dalam akad walaupun tidak tertulis. Tidak ada masalah, ya. Tetapi panitia tidak boleh mengambilnya apabila itu tidak menjadi bahagian dari yang diatur dalam akad. Karena disebut katanya. Pulang disebut umpamanya apabila pengnya lebih akan kamu kembalikan kepada sahibul kurban atau mudahi, pihak kembalikan. Jadi nak salah sabah kantung, belum pegah nang kantung kan depan kantung tu. Jadi kan oleh kebutuhan kurbannya titip apa namanya orang raya kurban ke kurban orangnya dicok peng bab pegawai. Gepegah lakat. Pegah lakat. Nyontu lu tablo lemo, lu tapupah si peng lebih kamu kembalikan ke orang ron. Nah, ngikut bak calon-calon mudahi sahibul kurban. Sebab apa yang le kepala kandung ya? Otak ablo lemo, memang you blow nak ablo lemo tak? Pegah ba urang tertentu, ba urang yang pom lemo. Yang gemita urang koh, padun ron netem koh lebah lemo. Hana jauh mendepatnya, hana payah pegah kantu. 700 lebah ke. Okey, 700. 700 kali dalam plastik ka bagi, kan? Rupanya leunya lebih peng. Seperti pertanyaan ibu tadi. Karena dari awal ke pegahnya lebih peng, kamu pulang peng. Ke pulang peng oleh kepala kanto. Geduk rapat. Tanyo na 20 ro yang temeti tonyo, kurban tonyo. Nyona lebih peng. Bomaji, lebih peng 10 juta. Kali kita bagi bantu kepada apa namanya urang yang dapat upah di biaya operasional sudah selesai semuanya, lebih peng 10 juta. Karena buno awal menjanji pulang. Kan? Seperti itu, Pak. Dia buat seperti akad. Itu pertanyaan pertama, ya. Kalau tidak dimuat dalam akad seperti tadi semuanya adalah menjadi hak panitia sebagai ongkos. Okey, yuk ke panitia. Tak ada masalah. Yang kedua, urung ya ablo lemo. Nyocit pastina kejadian di. Urung cik kak mencari-cari celah alamnya panitia, kan? Panitia kau urung cik. Hai panitia, kau urung cik. Tega ablo lemo, merumpak bak tempat-tempat urung perhal lemo. Yang berlaga ablo lemo, waplo bo lemo. Man wate urung pelahara lemo, kan ladom cik na lemo yang pelahara, ladom cik tabah lemo. Yang tabah lemo, nama salah wate tabah lemo. Nyona urung pelahara lemo, urung kublo lemo, lemo. Watai blo le urungnya, kan le cik blo. Pertanyaannya, karena lemo le geblo, pasti ibi
Ibi tip lah. Ibi tip pun. Ya. Tipnya boleh. Nafi. Ya benar mazhab ni Hanafi kan. Ijo fi le pernah ke lepo po lemo kepada orang yang belum lemo. Orangnya hanya bertugas sebagai agen kan agen sebagai panitia kan. Panitia mana yang minta lemo urang terima amanah. Ijo fi le urang belum lemo. Manje cak fi-nya. Kira-kira fi-nya hoi tamang fi-nya. Adakah perjanjian di awal urang yang bi fi ke urang belum? Nah perjanjian apa nah? Amanya ana perjanjian apa? Ana janji ana apa? Je bi je han bi. Je cak je han cak. Ana janji apa? Ikun dia urang pulau lemo. Nyo alhamdulillah bang, 5 boh nak cak awak lon. Macam kan? 5 boh 5. Alhamdulillah nak rezeki becu Tuhan beri. Gejok tu tip. Jok tip puno ke panitia. Panitianya sama. Panitia yang ablo lemo badendro. Wadro. Berarti keurang-duanya begitu. Jit cak mah. Ai menyobunuh hana janji tapi hana masalah. Karena jit hanjo. Yang baik jit keadaan dan bermasalah hotel hanjo. Kena contoh lain. Contoh lain kepada ahli Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang melebihkan ketika bayar hutang. Kena hadis. Ketika tanya ibayu hutang le urang, baik sagai-sagai terharap ipu lebih bak hutangnya. Melamate hanje. Han tepu pun lebih. Kawa plok kadua to ni hanai ibayu bak ton kedua, han ni tepu pun lebih. Nyan masalah. Tapi kepada ahli Nabi, watai bayu hutang kadua to hutang, ipu lebih nyancam. Itepu pun lebih nyancam. Urang terima apa? Ana masalah urang terima. Kagijo lebih bukan menjadi riba. Yang menancit, benar lah mati urang ngak belo lemo. Hai tepu jo, nyan masalah. Hai 5 boh lemo kalau belo. Han tepu jo, kena pegah lah. Mula mati hanya pulang dah pegah. Tak pegah hanjit pulang tak pegah perjanjian. Nyo ku bau urang atau nyo kamu ajak apa? Nyo kamu ajak. Entah benar kamu baju. Kalau nya kat tingkat kalian. Kan? Itu masalah. Tapi kalau dia berlaku secara menang geroi, alamiah geroi, alhamdulillah na rezeki Tuhan beri. Kagejo pemaji becu. Ana masalah. Kebetulan peng gejo. Kan gejo boleh gejo pula kata aja ulam poh lemo kanyan, kata belo lemo bang. Drone kan belo lemo balong yang pana bawah putih, nampak bawah putih don. Bawah putih gejo kan. Atau dicok sayur gejo. Kemana terserah lah kata 5 boh lemo ku belo bawah putih gejo. Berarti mang kagak harap duanya, kagak harap na bahagian dari yum lemo. Nyo masalah bagi urang belo lemo. Jadi drone ni panitia hino ilam duro yo. Berarti atau di tempat lain, ya kan? Atau di tempat lain, cara tablo lemo lagi kan. Jangan sedikit pun terbersih di dalam hati. Han hidup pujo kadungan tablo lemo bagaian. Jadi lagi kan. Baik. Ada lagi? Uraga ambek telu ngorina. Ya, kau rina lah. Cuba pertanyaannya. Tamah tumpuk jangankan untuk panitia. Kurang je tamah tumpuk. Dia tamah tumpuk. Tapi jangan jadikan tumpuk sebagai ongkos. Ini sebagai kunci je. Munyo nejuk ke panitia bahaya ji munyo nak anggap ke engkau. Tapi munyo nejuk ke panitia hana nak anggap sebagai engkau je. Yang masalah kan napasai. Nampu napasai kan? Pakan nejuk ke panitia lebih sabar. Acin jauh juga Kak Nur. Pakan nejuk ke panitia lebih sabar. Engkau kan? Ya kagak engkau. Sayang pokoknya. Ulai geplah.
Apa banyak kan? Ulai lemah limang boh pula. Sayang, yang kena cerai sayang, kan? Sayang. Kalau gujuk tambah tumpuk, sayang. Yang kita tambah tambah tumpuk. Sebagai apa kita tambah? Sayang pun apa kan sayang? Karena geplah ulai limang boh. Sebagai apa? Sebagai engkau. Hanjir aja dengan engkau. Jok je. Jok je. Engkau yang hanjir. Ya, bang. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membedakan nan nunjuk ke urut lain cip yang sama nunjuk ke panitia. Umpamanya menunjukkan bahwa kon gara-gara engkau bukti jika apa mak yang pindah gejuk yang lebih tambah. Gaknya hana kerja, hana geplah ulai 5 boh umpamanya kan. Yang kasus-kasus terjadi umpamanya lebih kan ketika lebih kon hana hole jo gejuk ke urang yang nahina. Lagi gejuk ke urang gasian cip. Biasa tajuk ke urang gasin kaya sabor plastik. Ke situ urang ke gejuk lebih. Je, apa aja bang? Karena masalah. Tapi jangan kait dia sebagai ongkos. Namanya urang gasin kan hana kait mengait ongkos kan. Baik, silakan yang lain. Ya. Menyangkut dengan kulit, karena kulit kena kejam. Kadang ada kejam pun, kadang di hormon pun kena kejam. Jadi ini pulau. Kemudian yang dana juga yang sisa-sisa dari hasil selesai dari hari operasional dan yang diserahkan ke masjid. Baik. Persoalan menjual kulit dibahas oleh para ulama, di situ pendapatnya khilaf. Artinya khilafna berbeda pendapat, dua pendapat lah. Yang pertama mazhab Hanafi mengatakan boleh menjual kulit binatang kurban. Tapi uang penjualan jangan kembali kepada sahibul kurban. Uang penjualan disalurkan kembali, disedekahkan kembali kepada fakir miskin. Bapak tanya tadi kepada masjid, boleh untuk kemaslahatan. Yang penting tidak kembali kepada sahibul kurban. Nah, itu berpegang pada pendapat mazhab Hanafi sangat sesuai untuk konteks tempat-tempat tertentu yang hana tahu pelaku kulit. Umpamanya hina uri Banda Aceh nyo, hana yang cara olah kulit. Mampu tak koh kulit? Nyo na kejadian hina kota Banda Aceh pada tahun terakhir gekoh kulit, bebino atau tumpuk kan, bebino atau tumpuk gekoh kulit gebuh julan tumpuk daging, gebuh daging. Jadi kejadian ni pun kejadian ladum yang cok daging kurbannya nanti anak umi ladum anak muda utuh dari rumah popular dia cok, popular dia cok. Ikalan nak kulit, icak kulit itu aja dah iba. Hina aja iba atau bak jalan iba tirai wo iba aja kulit. Nyo konsi kulit, iba kulit. Itu masalah. Jadi panitia kurban mempertimbangkan tahun berikutnya kulit tidak lagi dipotong-potong menjadi bahagian dari tumpukan daging. Hanai kohle, bagaimana anjuk kulit bantaboh. Bantaboh lemo kan. Kemudian dijual kulit itu dibagi kepada lagi tidak kembali kepada sahibul kurban dan tidak menjadi penghasilan panitia. Penghasilan panitia menjadi ongkos bermasalah. Alah ditapeng ke panitia, bah tacok dari yum kulit menjadi masalah. Apalagi kembali kepada sahibul kurban. Jadi dua yang hanjir, Pak. Harga kulit tidak boleh kembali kepada sahibul kurban. Harga kulit tidak boleh menjadi tambahan ongkos. Di situ masalahnya. Mamba'a jilda udhiyati la udhiyatilah. Siapa yang menjual kulit binatang kurban, maka tidak ada kurban baginya. Jadi cukup serius. Rupanya dari zaman masalah kulit. Dari zaman kepegah oleh Nabi. Kulit. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu tentang masalah penjualan kulit apabila tidak kembali kepada sahibul kurban dan tidak menjadi ongkos, maka hukumnya adalah boleh. Tapi dalam perspektif ulama lain seperti mazhab Syafi'i memang haji pulau, baik pulau. Jadi memandu meno berdasarkan hadis ya disuruh bagikan. Baik, ada lagi yang lain? Tidak ada?
Ulam anak gadis tu boleh disambung? Munyo terlanjur ke pulau. Lagi hadisnya. Toto yang pulau kulit. Toto yang pulau kulit, hana kerubun bagi urungnya ke pulau kulit. Jadi koknya anak ikhlas ke kerubun. Dan lagi lepukah contoh pun kenanya masuk dalam bagiannya. Jadi mantang kepikir le urung kerubunnya, ya kulit tak cok tu. Mantang kepikir cok kulit dikanya. Kan? Ele gejok kerubun, mantang kepikir pulau kulit, tarik peng lom katanya. Gimana cara mau kerubun benar? Mantang dalam pikiran pulau kulit, bertemu cok peng lom bayum kulit. Ya kan? Itu masalah lah. Sendiri tidak boleh menjual kulit. Panitia kurban juga tidak boleh menjual kulit. Tidak boleh dikembalikan uangnya kepada sahibul kurban. Tidak boleh dijadikan biaya operasional. Pertanyaan Kak Nur, cuman kibang yang kali ke pelaku. Hai lagi pun wajib kali pelaku menyuruh ke pelaku kerau. La udhiyati lahu. Hana kurban bagi urungnya. Silap. Lagi belum silap. Silap salah semayang je. Jadi seperti itu. Kita perlu perhatikan hal-hal seperti ini. Kita sendiri perlu perhatikan, panitia juga perlu memperhatikan. Kiranya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada lagi kita tutup. Oh ya. Pemilik kurban nanti jika kembalikan ada hak pemilik kurban dengan hak kebun. Hak dari sahibul mal, sahibul kurban. Ya. Berarti dia dong tangkap. Pokoknya mbak yang punya kulit. Berarti hanya sih pulau kulitnya untuk capek. Baik, bagus pertanyaannya. Jadi kurban dibagi 3. Sepertiga untuk mudahhi, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga, saudara, kerabat, teman, yang urun kaya gitu. Mana masalah? Pertanyaannya, monyo yang kajit ke hak milik, janjit kagak miliki, yang menjadi hak orang. Cuma pertanyaan Pak Mawardi, kulit je kerong, masa boh kulit, masa boh lemah kulit juga jangan. Ana mungkin tabuh lemah kecok kulit kepoi berkenan tujuan ke pulau. Ya kan? Monyo kulit yang menjadi bahagian roy kulit gecok dari bahagian seperle. Bak seperle ke po kurubun na kulit. Nya ana masalah. Nya ke pulau na apa? Karena akan menjadi hak roy. Tapi mata alih gecok kan seperle na kulit tabuh lemah agaknya. Menyakan tujuan dari awal. Pasti ada tujuan dari awal. Sebab tabuh lemah gecok kulit agaknya. Ya kan? Jadi seperti itu, Pak. Jadi apabila menjadi hak masing-masing maka tidak jadi masalah. Tetapi itu tidak dilakukan. Karena yang kepegah dalam sunnah diucap, diupayo. Sembelih kurban makan sendiri bagi masa lecak kurban pulau bukan gurau. Gurau orang lecak kurban enggak pulau. Mamanya ke pulau ke kurban enggak pulau. Gecak kurbannya untuk dimasak, dimakan bersama keluarga. Itu tujuannya, sunnahnya seperti itu. Bukan setelah diambil itu dijual. Ya, jadi seperti itu. Tetapi ketika pertanyaan muncul, boleh enggak jual? Kalau sudah menjadi milik boleh, tapi sunnah aja enggak ada. Ya, karena menjadi milik loh, ada masalah. Jadi lagi contohnya, Pak Ibu, lagi contoh lam tabuh lemo. Lam tabuh lemo nanam draurung genik ke kurubun. Ti draurung hana genik ke kurubun kanya. Getetul jupeng waida laparto, yo tem rupa ante jatah nyogonya. Bukan ke kauri 25. Ke walimah geni ya, pokoknya kan. Atau geni nyo kubah lang kulkas untuk yang jatah seperti 7 ada kanya. Malah banyak hana geni bagi bab panitia nyo ada lu luncuk kelun bandung. 6 orang mendapat pahala kurban dan kurbannya sah. 3 orang dari niat awal salah hanya mendapatkan pahala kurban. Jadi teman lemah kan ke 7
Kan 7/7 lemah. 7/7 lemah. Masa 6 dro sah kurubun tidro hana sah kurubun. Memang lagi yang lupa. Jadi tidro yang hana pahinit, yang hana pahinit saja yang hana sah kurubun. 6 dro yang pahinit, 6 dro yang sah kurubun. Ya. Jadi sama seperti ini umpamanya ketika dia menjual daging kurban, dirinya telah menjadi miliknya, maka itu tidak ada masalah. Tetapi ketika itu belum menjadi miliknya, maka itu menjadi masalah. Sama dengan panitia segolong si kurubun dibagi itagun kuah belangong ini. Nah, bagang pulai. Nah, gila benar lo pengalaman durong. Hampir mau di kampung lain, di kampung entah berentah ini. Jadi karena lemokok kan le kurubun, panitia hek tak ada panitia. Ipol dari baro kayak minta lemo. Muncul pikiran, nyoba ada kuah belakang tiga semangat lo kerja, tagunlah kuah belakang. Sebelum dibagi. Sebelum dibagi di situ masalahnya. Setelah dibagi silakan tagun kuah belakang. Nah totem ni ada lagi. Pegang totem karena kamu jadi milik. Nyota lo, nyata ro. Udah terpegang aja ada bilang halo buat puo. Kenapa tadi mau? Karena belum menjadi milik. Atago, kita punya atago segala. Nyo atago je tagung buah belakang. Nyo atadro aja. Nah, itu di situ masalahnya. Baik, kita akhiri subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.